Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Ketemu lagi dengan saya, Bu Rosida, pada praktikum farmakologi. Berbeda dengan tahun sebelumnya, praktikum farmakologi itu dilaksanakan secara laboratorium basah. Tetapi hari ini dengan adanya pandemi COVID-19, praktikum farmakologi dilaksanakan secara daring. Semoga pelaksanaan secara daring ini bisa mewakili praktikum farmakologi secara basah. Baik, ada 4 topik yang akan dilaksanakan pada praktikum farmakologi hari ini, yaitu adalah analgetik, anti diare, diuretik, dan ketoksikan. Untuk 2 topik pertama, analgetik dan anti diare, itu dilaksanakan pada tanggal 13-14 Juni. Diuretik dan ketoksikan akan dilaksanakan pada tanggal 20 sampai 21 Juni. Baik, langsung saja pada praktikum analgetik. Untuk video praktikum akan saya share, jadi silakan Anda tonton praktikum bagaimana pelaksanaan praktikum analgetik yang ada di laboratorium. Baik, sebelum masuk ke praktikum analgetik, pada saat Anda menonton praktikum analgetik, nanti di situ akan ada hasil dari hasil praktikum yang akan saya bahas pada video kali ini. Baik, sebelum kita bahas terkait dengan perhitungan daya analgetik, saya di sini akan mengingatkan kembali bagaimana cara menghitung dosis yang akan digunakan pada hewan coba. Baik, saya berikan contoh untuk paracetamol. Ya, jadi obat yang digunakan pada praktikum analgetik kali ini ada paracetamol, kemudian ada ibuprofen, dan ada antalgin. Saya akan menjelaskan terkait dengan perhitungan dosis untuk paracetamol. Yang lain silakan nanti Anda bisa gonta-ganti sendiri bagaimana cara perhitungannya. Baik, dosis paracetamol untuk manusia, dosis lazimnya, gitu ya. Dosis lazim paracetamol adalah 500 mg. Ini dosis untuk manusia. Ya. Jika dosis ini dikonversikan pada mencit dengan berat badan 20 gram, jadi berat badan mencit 20 gram, maka cara menghitungkannya adalah 500 mg dikali 0,0026. 0,0026 itu merupakan faktor konversi dari dosis manusia ke dosis mencit. Setelah dihitung akan didapat dosis untuk mencit dengan berat 20 gram adalah 1,3 mg. Oke, jika pada praktikum dosis berat badan mencit itu ternyata tidak 20 gram, misalkan 30 gram. Ya. Jadi misal berat mencit 30 gram. Berapa dosisnya? Ya, jadi dosisnya adalah 30 per 20 gram dikali 1,3 mg. Ini didapatkan dosisnya adalah 1,95 mg. Oke, saya di sini hanya mengulang kembali, mungkin sudah dijelaskan
sebelum UTS. Ini contoh bagaimana menghitung dosis dari dosis manusia ke dosis mencit. Oke, setelah Anda mengetahui bagaimana cara menghitung dosis mencit, dosis paracetamol pada mencit, Anda juga bisa lakukan pada obat-obat yang lain, obat ibuprofen, di mana dosis lazim pada manusia adalah 400 mg. Kemudian antalgin dosis lazim pada manusia adalah 500 mg. Silakan Anda di sini Anda hitung lagi bagaimana jika ternyata berat mencit itu 30 mg. Untuk faktor konversi itu semuanya sama. Jadi mencit yang dianggap pada berat badan 20 gram itu faktor konversinya adalah 0,0026. Jadi Anda patokannya dari sana dulu. Baru kemudian Anda sesuaikan dengan berat mencit yang ada. Pada praktikum analgetik yang diamati adalah geliat mencit. Apa geliat mencit? Geliat mencit ada berupa torsi pada satu sisi, kontraksi otot yang terputus, kaki belakang dan kepala tertarik ke arah belakang sehingga menyentuh dasar ruang yang ditempati. Kemudian yang terakhir adalah penarikan kembali kepala serta kaki belakang ke arah abdomen. Untuk praktikumnya Anda bisa lihat video berikutnya bagaimana pelaksanaan praktikum analgetik. Untuk saya minta maaf sebelumnya, untuk praktikum analgetik saya ambil dari YouTube ya, jadi universitas lain saya lihat kok sangat bagus untuk pengambilan gambarnya, sehingga saya share pada praktikum analgetik hari ini. Baik, saya lanjutkan. Dari hasil geliat pada praktikum analgetik, kita bisa lihat di sini hasilnya. Dari hasil praktikum yang teramati adalah geliat dari hewan coba, dari mencit, dengan cara melihat geliat berupa beberapa tadi yang kaki depan ke depan, kaki belakang ke belakang, kemudian abdomen ditempelkan kepada dasar permukaan, maka dikatakan satu geliat. Jadi di sini pada praktikum analgetik yang diamati pada 15 menit pertama untuk kontrol. Jadi di sini mencitnya ada 4 ekor gitu ya, ada 4 kelompok. Jadi ada 4 kelompok di mana masing-masing kelompok ada kontrol, pemberian paracetamol, pemberian ibuprofen dan pemberian analgetik. Hasil dari jumlah geliat pada menit-menit, 15 menit, 30 menit, 45 menit, 60 menit ada pada tabel ini. Yang perlu kita perhatikan adalah kita tidak melihat jumlah geliat pada berapa menit, tetapi jumlah akhir dari geliat, jumlah total. Jadi pada kelompok kontrol jumlah geliat 162, pada kelompok paracetamol 137 geliat, kemudian pada ibuprofen 43 geliat dan antalgin 130 geliat. Dari hasil praktikum ini kita dapat menghitung berapa persen daya analgetik dari masing-masing obat analgetik. Anda sudah mendapatkan buku petunjuk praktikum farmakologi. Tolong nanti Anda lihat di bab analgetik, Anda bisa lihat di sana, di situ rumus analgetik dan Anda bisa latihan soal di sana. Baik, dari data ini kita sama-sama akan menghitung berapa persen daya analgetik masing-masing obat, gitu ya. Ini jumlah geliat dari masing-masing mencit yang tadi sudah kita bahas. Bagaimana cara menghitung persen daya analgetik dari masing-masing obat ya. Jadi rumus yang didapat adalah 100 dikurangi jumlah geliat obat per jumlah geliat kontrol dikali 100%. Ya, dari rumus ini kita dapat menghitung persen daya obat paracetamol, yaitu
jumlah geliat 137 untuk jumlah geliat dari kelompok paracetamol dibagi jumlah geliat kelompok kontrol 162 dikali 100%. Hasil dari ini kita kurangkan 100. Ya, jadi 100 dikurangi dari hasil perhitungan yang ada dalam kurung. Maka didapatkan bahwa persen daya paracetamol itu 15,44%. Ya. Silakan Anda juga mencari persen daya analgetik untuk obat ibuprofen dan untuk obat antalgin. Silakan Anda hitung ya dengan cara yang sama seperti ini. Ya. Dari hasil perhitungan daya analgetik dari ketiga obat, maka setelah Anda hitung juga, maka daya analgetik kelompok ibuprofen lebih besar daya analgetiknya dibanding kelompok paracetamol dan antalgin, sehingga dapat disimpulkan bahwa daya analgetik artinya di sini bahwa kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit pada praktikum atau pada tabel ini adalah yang paling baik adalah ibuprofen. Jadi kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit adalah obat ibuprofen pada tabel ini. Ya semoga nanti hasilnya yang dari hasil perhitungan yang Anda kerjakan nanti nampak di sini bahwa memang ibuprofen yang paling besar. Baik, ini praktikum ini kita hanya membahas sampai ke daya analgetik. Nanti kita akan beri latihan soal lagi untuk minggu depan. Saya akan beri tugas latihan soal minggu depan untuk menghitung berapa persen daya analgetik pada masing-masing obat analgetik yang akan saya share untuk tugas minggu ketiga gitu ya. Mungkin ini saja yang perlu saya jelaskan terkait dengan perhitungan pada praktikum analgetik. Tolong nanti kalau ada pertanyaan silakan Anda tanyakan pada @link. Saya akan beri waktu sampai jam 11.00. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.